kita dari kelompok Buku. Halo guys, kenalin nama aku Lutfi Abdillah, NPM 129. Halo, aku Anastasia Putri, NPM 138. Hai, namaku Aulia Zahri Utami, NPM 145. Halo, namaku Andini Larasati, NPM 161. Perkenalkan, namaku Herjuna Narendra Pradana, NPM 167. Perkenalkan, nama saya Ega Janova Reji, NPM 179. Jadi, di sini kita akan membahas tentang media massa buku. Langsung ke intinya aja yuk. Kamu anak ilmu komunikasi, suka baca buku kan? Nah, udah tahu belum komunikatornya siapa? Jadi, sini aku jelasin. Jadi, komunikator buku adalah sang penulis itu sendiri. Kenapa bisa sang penulis itu sendiri? Jadi dia itu nuangin ide mereka, pendapat mereka ke dalam buku tersebut. Berbeda kalau sama punya radio, nah dia itu langsung ngomong di depan mikrofon mereka. Oke, sekarang udah ngerti kan siapa komunikator buku? Terima kasih. Oke. Faktor teknologi yang terlibat terhadap perkembangan media massa buku itu apa sih? Kalian pasti udah nggak asing kan sama yang namanya buku. Tapi kalian masih ngira kalau buku itu cuma terbuat dari kertas saja. Jangan salah guys. Sekarang sudah ada yang namanya pencetakan modern, internet, dan perangkat pembaca buku e-book yang dimana teknologi itu sudah mengubah secara signifikan cara buku diproduksi, didistribusikan, dan diakses oleh pembaca. Dengan mesin cetak modern, produksi buku menjadi lebih efisien dan terjangkau. Bang, Mau tahu nggak tren media massa buku itu ada apa aja? Yang pola menarik. Nah, yang pertama ada adopsi teknologi digital terus meningkat. Dengan lebih banyaknya pembaca beralih ke format e-book dan audiobook. Yang kedua, ada tema-tema kesehatan mental, berkelanjutan, dan diversitas mendapat perhatian yang lebih besar dari pembaca. Yang ketiga, adanya peningkatan dalam generasi seperti novel grafis, buku anak-anak yang inklusif, dan non-fiksi menyoroti isu-isu kontemporer. Selain itu, pengaruh media sosial semakin terasa kaget. dalam promosi dan interaksi pembaca dengan penulis dan penerbit. Oke, selanjutnya ada isu yang terkait dengan kepemilikan di media massa buku. Salah satunya adalah konsentrasi kepemilikan, di mana beberapa perusahaan atau individu memiliki kontrol yang signifikan atas sebagian besar media atau penerbitan. Isu lainnya ada kontrol informasi. Kepemilikan yang terkonsentrasi dapat mengarah pada pengendalian narasi dan opini yang dipresentasikan kepada masyarakat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi persepsi dan pemahaman publik tentang berbagai isu. Selain itu, ada juga perdebatan tentang kebebasan berekspresi dan kontrol pemerintah atas media. Beberapa orang khawatir bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi dapat membuat media rentan terhadap tekanan politik atau kepentingan bisnis tertentu sehingga mengancam kebiasaan pers. Baik, jadi ada jenis-jenis dan kategori dari media massa buku. Yang pertama yaitu buku fiksi, yaitu buku yang tidak didasarkan pada fakta. Yang kedua ada buku non-fiksi, yaitu buku yang didasarkan pada fakta. Yang ketiga ada buku ilmiah, yaitu buku yang berasal dari hasil penelitian. Yang keempat ada buku populer, yaitu buku yang mengandung humoritas tinggi. Yang kelima ada buku anak-anak, yaitu buku yang ditujukan pada anak-anak. Jadi dalam kategori ini mencerminkan beragamnya jenis buku yang ada di pasaran, masing-masing dengan tujuan dan karakteristik pembaca yang berbeda. Mengapa buku dikategorikan sebagai media massa?
Buku dikategorikan sebagai media massa karena memiliki potensi untuk mencapai khalayak yang luas dan memengaruhi opini publik serta persepsi kolektif terhadap isu-isu tertentu. Meskipun buku cenderung memiliki audiens yang lebih terbatas dibandingkan dengan media massa elektronik, namun buku tetap memiliki kekuatan untuk menyebarkan informasi, gagasan, dan nilai-nilai kepada banyak orang dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu, buku juga dapat menjadi platform bagi berbagai pandangan dan sudut pandang masyarakat. Oleh karena itu, meskipun berbeda dalam format dan cara distribusinya, buku tetap dianggap sebagai bagian dari media massa karena perannya dalam membentuk kesadaran kolektif dan opini publik. Sekian dari kami, semoga mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. See you! Dimengerti dan Apaan tuh?